Oke, buat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kedatangan motor Miosol ya, Miosol karbu ya, atau Miosol lawas. Jadi di sini kita akan mengecek ya. Pertama datang tadi suaranya kasar ya. Pertama datang suaranya kasar tadi siang ya. Lalu di sini yang perlu kita lakukan pengecekan pertama, kita hidupkan dulu motornya ya. Kita hidupkan dulu motornya. Dan kita cek bagian knalpot ya. Nah, sekarang kita cek bagian knalpot. Nah, di sini terlihat sangat basah ya, basah ngebul hitam ya, basah oli ya. Nah, ini bisa ada dua kemungkinan ya. Bisa si seher ini sudah sudah haus ya, sudah kemakan ringnya, bloknya sudah kemakan, dan oli ini sudah naik ya ke bagian depan ya. Jadi si oli ini terbakar. Dan kemungkinan yang kedua bisa juga si motor ini habis dilakukan pergantian seher, tapi bagian knalpot yang basah ini kan dia prosesnya lama ya, kalau tidak dibersihkan secara bertahap ya, prosesnya lama dia. Jadi biasanya kalau untuk seher yang bermasalah, pada saat pertama kita hidupin itu ngebul putih pada saat dingin. Tapi kalau si knalpot yang bermasalah karena tadinya bekas ngebul parah, bekas ngebul lama, kalau sudah panas dia baru ngebul putih. Pertama kita hidupin dia nggak ngebul putih, kalau udah panas baru dia ngebul putih. Nah, itu tandanya knalpot. Tapi kalau dari pertama kita hidupin dia sudah ngebul putih ya, tandanya bagian sehernya sudah ngebul ya. Kita akan hidupkan lagi ya. Kita bisa lihat ya. Nah, tunggu. Nah, bisa kelihatan ya ngebul putihnya, karena standar 2 nya tidak ada ya, jadi saya tidak bisa menarik gas lebih besar lagi ya. Oke, sekarang kita akan buka. Jadi sebelum kita lakukan pembongkaran mesin bagian depan, kita akan mencoba mengecek ya, kita setel jalan ya. Jadi bagian apa yang kemakan, apakah pelatuk klepnya, noken asnya. Jadi sebelum kita bongkar, walaupun kita akan bongkar semua bagian mesin depannya, kita akan belajar menganalisa ya. Ilmu analisa itu sangat penting ya. Nah, sekarang kita akan topin, lalu kita akan setel jalan ya. Kita akan putar magnetnya, kita rasakan bagian pelatuk klep atas dan pelatuk klep bawah ya. Dan tidak lupa kita untuk membuka businya ya, agar lebih ringan untuk memutar magnetnya. Oke ya, jadi buat teman-teman ya, di sini sudah saya buka tutup klepnya ya, dan kita coba putar magnetnya. Kita arahkan di top ya, seperti ini ya. Nah, kita arahkan di top. Nah, ini dia sudah ngetop ya, posisinya dia setelah huruf H ya. Nah, lalu di sini sengaja saya kasih tanda ya, pas di bagian kipas ini supaya lebih gampang ngetop ya. Tandanya kita cek dulu bagian klep atas bawahnya ada goyangan atau tidak. Nah, di sini ada prek ya, ada prek sedikit banget ya. Nah, ini kita ketok aja, suaranya kecil. Nah, terus bagian bawahnya di sini rapet ya. Di sini ada prek goyang kiri kanan sedikit ya, sedikit banget. Ini nggak ada suara kerenggangan ya. Di sini kita akan coba membaca kenapa si klep ini sampai rapat ya, bisa putar ya. Nah, ini posisi titik mati atas ya, posisi magnet sudah ngetop ya. Ini seher ada di atas ya, seher ada di paling atas ya. Kita akan coba colok menggunakan obeng. Nah, ini posisinya di atas ya. Nah, sekarang kita akan putar maju ya. Nah, kita bisa lihat bagian pelatuk klep bawah ya, dia bergerak dulu ya, yang bawah ya. Nah, yang bawah. Nah, di sini dia sudah bergerak ya. Lalu yang atas kita cek. Nah, di sini dia masih prek ya. Nah, ini suaranya terdengar banget ya, tandanya pelatuk klep sama noken as ini sudah agak kemakan ya.
Nah, lalu sekarang kita putar lagi ya, kita putar lagi. Nah, di sini kita akan tahu ya ada yang gantung atau tidak. Nah, di sini sudah buka. Nah, di sini masih nutup ya. Kita putar lagi. Nah, di sini masih buka. Nah, sini masih nutup. Kita putar lagi. Nah, di sini sudah buka ya. Di sini sudah, di atas sudah buka. Yang bawah belum nutup ya. Nah, kita lihat apakah ada yang gantung. Nah, ini bisa terlihat ya. Ini bukan di titik mati atas ya. Nah, ini suaranya kenceng ya. Ini gantung dia. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, jauh ya. Ini bukan di top titik mati atas ya. Nah, sekarang dia di top titik mati atas saja dia perainya sedikit. Lalu kita setel jalan di sini dia kendor banget ya. Nah, kalau misalkan di titik mati atas dia dibikin agak kendor, maka di sini perainya akan lebih banyak lagi gantung ya. Nah, ini disebutnya pelatuk klep ini gantung ya. Jadi bisa dipastikan nih pelatuk klep dan noken as ini sudah kemakan ya. Nah, kalau yang untuk atas kita putar lagi. Nah, ini masih gantung ya, masih gantung nih. Gantungnya banyak, jauh. Nah, ini sudah mulai dia mau menutup ya. Nah, ini masih menutup. Dia mau membuka nih yang bawah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang kita akan pastikan ya, kita akan buka. Oke ya, jadi sekarang kita buka. Nah, dari bagian tonjolan pulsar magnet ini kita ganjel ya, menggunakan apa aja ya, baut atau bos apa aja yang pas ya. Lalu di sini bagian gigi sentrik depannya kita buka menggunakan mata shock 12 ya. Dan untuk tonjokan ketangnya jangan kita kendorin ya, sebagai penahan juga. Nah, di sini dia menggunakan baut 12 ya. Nah, kita akan buka ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan buka. Oke. Setelah kita buka bautnya, kita lagi bautnya. Oke ya, buat teman-teman di sini sudah kita buka ya, sudah saya buka bagian sehernya. Nah, di sini kita akan lihat sehernya, ini tanda panahnya. Bisa dipastikan dia punya piston ini terbalik ya pemasangannya ya. Ini tanda panahnya mengarah ke atas ya, bukan mengarah ke bawah ya. Oke ya, buat teman-teman di sini kita akan lihat ya. Sepertinya dia tanda panahnya ke atas nih ya, ini terbalik. Ini kita akan coba ya. Nah, ya kelihatan ya. Nah, dia punya tanda panah ini terbalik ya. Jadi si piston ini bisa dipastikan dia pemasangannya terbalik ya. Jadi yang atas dia di bawah, yang bawah dia di atas ya. Nah,
bisa dilihat tanda panahnya ya. Nah, di sini saya akan zoom lagi ya. Nah, ini bisa terlihat ya. Di sini dia terbalik ya tanda panahnya ya. Nah, ini ya. Ini mengarah ke atas ya. Yang benar itu dia mengarah ke bawah ya. Oke ya, di sini kita akan buka ya sticknya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini dia punya piston terbalik ya, dari posisi seperti ini ya. Yang benar itu seperti ini. Nah, tanda panahnya ke bawah. Lalu kita akan ukur diameter seri ini masih standar atau sudah besar ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kita akan ukur dia sudah oversize berapa. Ternyata dia sudah oversize cepet ya. Bisa kelihatan teman-teman ya, nggak kelihatan ya, dia udah oversize cepet. Coba, nah di sini bisa dilihat ya. Nah, jadi diameter ukuran seri ini sudah 51 ya, standar dia kan 50, jadi dia udah OS 100 ya. Kita akan cek bagian pelatuk lepnya ya. Terus dia punya ring share juga sudah tajam ya. Di sini sudah habis ya. Ini bagian depannya tajam, yang belakang juga sudah tajam banget. Jadi yang menyebabkan si motor ini ngebul bisa dari pemasangan share yang salah. Karena pemasangan share salah itu akan bikin baret ya, atas bawah tuh kelihatan ya baretannya. Oke ya, buat teman-teman di sini sudah saya buka pengunci dari Nokonas ini. Nah, lalu kita akan buka ya di sini dah. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya. Nih ya. Ini pelatuk Nokonasnya ini sudah kemakan ya. Ini Nokonasnya sudah kemakan tuh, yang sebelah ya. Nah, kalau yang sebelah dia tidak kemakan ya. Yang sebelah halus ya. Dan untuk Nokonas yang sudah kemakan seperti ini tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa diakalin ya. Ini harus diganti ya. Harus diganti satu set ya, dia dengan kelaharnya. Nah, lalu di sini terlihat kelaharnya juga dia sudah oblak parah ya. Nah, kita akan zoom, nah. Nih, jadi kelaharnya ini sudah oblak ya. Gimana ya? Kita pakai ini. Nah, ini ada suara nih ya. Nah, besok kita akan ketahuan ya. Ini kelaharnya oblaknya sudah parah ya, kelahar dalamnya. Nah, lalu pelatuknya juga pasti kemakan ya, pelatuk yang sebelah ya, pelatuk bagian klep bawah ya, klep X nih. Ini kemakan nih, kemakan parah. Jadi ini harus dilakukan pergantian pelatuk klep, terus noken as ya, kelahar dalam, lalu baut setelan klep ya, satu setnya harus dilakukan pergantian. Lalu besok kita akan lanjut ya, kita akan buka payung klepnya ini, payung klepnya sudah kemakan atau belum, nanti kita akan lakukan pengecekan ya. Oke, buat teman-teman ya, kita lanjut ya. Jadi di sini yang saya lakukan pergantian pada motor Mio Soul ini, yang saya lakukan pergantian yaitu noken as ya, noken as, lalu payung klep ya. Ini payung klep atasnya menggunakan asli ya. Kalau buat saya ini wajib asli ya, karena untuk Mio Soul atau Mio Karbu ini keseringan ya cepat kemakan di bagian payung klep atas ya. Lalu pelatuk klep
Ini packing knalpot, dan ini paher dalam dari Noken As ya, dengan kode 6002Z ya. Jadi kelahar dalam dia nih di sini sudah oblak parah ya. Ntar kita akan buka. Dan ini packingnya untuk packing kertasnya ini asli ya, packing head depannya juga asli. Oke, buat teman-teman ya, di sini saya sudah melakukan penyekiran klep ya, dan payung klepnya yang saya ganti bagian innya aja ya, bagian atasnya aja. Untuk payung klep bawah ini tidak diganti ya, kita masih menggunakan payung klep yang lama ya. Cukup kita lakukan pembersihan dan penyekiran ya. Nah, ini untuk lubang klep innya ya, bisa dilihat ya, di sini sudah dibersihkan. Lalu untuk lubang knalpotnya juga sudah dibersihkan ya, kerak-keraknya sudah dibersihkan. Dan kita akan mengganti Noken As ya. Ini Noken As yang lamanya yang sudah kemakan ya, kemakan parah. Ini bagian klep X ya. Nah, ini untuk Noken As yang baru ya. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk payung klep Yamaha kita bisa beli satuan ya, karena kalau untuk Yamaha dia kalau yang asli dia satuan ya. Kita bisa beli payung klep innya aja ya. Jadi untuk meminimalisir biaya ya, karena pergantiannya juga banyak ya. Nah, lalu di sini kita akan pasang pengunci dari Noken As ini ya, dan pen pelatuk. Nah, kita akan memasang penguncinya ya sini. Nah, lalu dia menggunakan baut pendek ya, dengan kunci L5 mili. Oke, sudah jadi ya. Jadi ini untuk bagian head depan sudah jadi ya. Di sini lubang-lubang juga sudah dibersihkan agar pemasangan bosnya ini tidak seret ya. Pemasangan dari bos blok